Nah, tanpa diduga si karyawannya tersebut mengalami kerasukan, dan tanpa disadari karyawannya itu kerasukan, dan saya coba berkomunikasi dengan makhluk yang memang merasuki karyawannya tersebut. Dia mengatakan bahwa keluarganya itu dibakar. Padahal kita tidak melakukan apa-apa, kita hanya melakukan pembersihan yang pada dasarnya secara mata zohir kita melakukan syariat, melakukan ruqyah, tanpa disadari secara mata batin ada memang beberapa golongan dari jin itu merasa ya kita berbuat ibaratnya mengganggu mereka. Tapi sebenarnya tidak mengganggu mereka, karena kita minimal punya tujuan adalah membersihkan tempat usaha kita. Dan makhluk tersebut berbicara bahwa keluarganya dibantai habis, dibakar oleh saya yang sedang melakukan pembersihan atau ritual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Teddy Juna Official di dalam acara Teddy Punya Cerita. Apa kabar sahabat misteri? Semoga selalu diberikan kesehatan, umur yang panjang, serta rezeki yang tiada batas. Di episode ke-22 kali ini, saya akan membahas dan membagikan cara untuk meruqyah mandiri untuk bagi teman-teman sahabat yang memiliki tempat usaha. Bagaimana penjelasan yang saya sampaikan? Simak terus tayangan berikut ini. Ruqyah. Ruqyah merupakan proses pembersihan diri, entah itu dalam diri ataupun ke sebuah ruangan atau sebuah benda, yang memang bertujuan untuk membersihkan dari hal-hal negatif, yang dimana hal-hal negatif tersebut mengganggu ke dalam kegiatan kita sehari-hari, yang tentunya berdampak kurang baik terhadap diri kita sendiri, bisnis, keluarga, maupun urusan lainnya. Di konten kali ini saya akan membagikan cara bagaimana untuk meruqyah mandiri untuk teman-teman yang memiliki tempat usaha, entah itu restoran, kafe, atau misalnya kantor. Yang pertama adalah yang harus dilakukan teman-teman atau sahabat. Pertama, membersihkan tempat usaha dari kotoran, yang dimana pembersihan ini mulai dari misalnya direnovasi atau memang dibersihkan supaya bersih dan dibuat suasananya yang baru, sehingga tidak menimbulkan udara yang lembab, kemudian juga tidak bau apek yang memang menjadi sumber atau menjadi sarang bagi makhluk-makhluk yang memang mendiami tempat usaha teman-teman. Pembersihan bisa dilakukan dengan mulai dari memotong rumput jika memang tempat usahanya di depannya ada taman, kemudian juga contohnya bisa dicat ulang, atau misalnya menghilangkan benda-benda yang memang bernyawa, foto-foto ya yang memang dimana foto-foto tersebut menggambarkan atau menampilkan sesuatu yang bernyawa. Contoh misalnya lukisan, foto, patung, nah itu bisa dihilangkan, karena memang kononnya tempat-tempat tersebut sering didiami oleh sosok-sosok yang memang mencari rumah. Yang kedua adalah menyiapkan garam. Di episode sebelumnya yang saya sudah sampaikan bahwa bagaimana caranya garam itu untuk bisa menetralisir energi-energi negatif. Jadi garam yang dimaksud di sini adalah garam krosok atau garam kristal yang memang banyak dijual di pasaran. Nah, garam tersebut bisa difungsikan sebagai media atau salah satu
benda yang memang berfungsi untuk menangkal santet, menyerap energi-energi negatif, kemudian juga menetralisir rumah, sehingga menimbulkan energi-energi positif, sehingga manusia yang menempati suatu ruangan tersebut itu mendapatkan energi-energi positif sehingga kehidupannya lebih baik. Yang ketiga adalah siapkan air. Nah, di mana nih air ini berfungsi? Jadi air ini berfungsi sebagai media juga, yang memang disiapkan dalam sebuah ember atau boleh dalam sebuah gelas atau sebuah wadah yang sebelumnya kita bacakan doa. Apa nih? Doa tersebut adalah, pertama adalah kita bacakan ayat kursi. Kemudian setelah selesai membaca ayat kursi, dilanjutkan dengan surat Al-Ikhlas. Nah, di mana setelah kita membaca selesai surat Al-Ikhlas, dilanjutkan dengan surat Al-Falaq dan diakhiri dengan surat An-Nas. Kemudian teman-teman melanjutkan dengan sholawat. Nah, setelah didoakan ayat tersebut, nah, cipratkan di sekeliling ruangan atau tempat usaha dan disimpan garam yang tadi sudah disiapkan di setiap sudut ruangan. Lebih bagusnya kegiatan ini atau cara ini dilakukan setiap hari sebelum dan sesudah teman-teman menutup atau membuka toko atau tempat usaha atau kantor. Lakukan proses ini selama 7 hari. Insya Allah gangguan gaib, negatif itu bisa hilang, karena memang usaha atau ikhtiar yang teman-teman lakukan dengan hati yang memang meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, setelah itu pasti timbul pertanyaan dari teman-teman atau sahabat, gimana kalau memang gangguannya itu memang tidak kepada secara langsung gangguannya, tapi misalnya gangguannya secara frontal, misalnya merasuki seorang, atau memang membuat usaha kita seret, atau misalnya membuat usaha kita tidak lancar. Nah, hal-hal tersebut kembali lagi ke diri kita sendiri. Bahkan di ilmu santet juga, kenapa santet terjadi? Yang pertama adalah kita tidak menyalahkan orang yang menyantet, karena pada dasarnya adalah orang menyantet itu karena perbuatan diri kita sendiri. Jadi perbuatan kita yang tidak menyenangkan orang lain, sehingga orang lain itu menjadi benci, sehingga dia melakukan hal-hal yang memang di luar nalar. Nah, itu dilakukannya dengan salah satu caranya adalah santet, dengan menyimpan buhul di salah satu tempat yang sering kita tempati, atau misalnya rumah. Nah, buhul tersebut berfungsi sebagai media atau sarana penyampaian jin pesuruh, sehingga mengganggu, menyakiti, atau bisa membuat sakit, atau membuat hal-hal yang memang bersifat merugikan lah. Nah, di ruqyah mandiri ini teman-teman atau sahabat bisa melakukan hal tersebut sebagai salah satu penangkal santet. Nah, setelah itu setelah saya sampaikan tadi kan bisa dilakukan selama 7 hari. Kemudian juga cara ini saya sampaikan juga ke salah satu teman lah, orang yang meminta bantuan untuk ruat. Jadi sebenarnya kalau bahasa Jawa itu ruat itu sama seperti ruqyah, cuman berbeda bahasa, mungkin caranya saja mungkin yang berbeda, tapi tujuannya tetap sama, membersihkan salah satu ruangan atau tempat usaha badan, itu namanya adalah ruatan. Nah, atau orang Islam disebut dengan ruqyah. Nah, teman saya yang memang mengikuti saran, kemudian juga bagaimana caranya, itu saya memang berkunjung langsung ya ke salah satu tempatnya. Kemudian juga beliau memiliki beberapa karyawan yang memang berbeda-beda daerah, karena memang kan ada yang dari Jawa, kemudian juga dari Sumatera. Nah, jadi salah satu karyawannya itu belum pulang pada saat tokonya mau tutup. Nah, pada saat itu memang sudah ada gejala banyak gangguan, usahanya tidak lancar. Nah, saya deteksi dengan cara-cara tersebut. Nah, tanpa diduga, si karyawannya tersebut mengalami kerasukan. Dan tanpa disadari, karyawannya itu kerasukan, dan saya coba berkomunikasi dengan makhluk yang memang merasuki karyawannya tersebut.
dia mengatakan bahwa keluarganya itu dibakar. Padahal kita tidak melakukan apa-apa, kita hanya melakukan pembersihan yang pada dasarnya secara mata zohir kita melakukan syariat, melakukan ruqyah tanpa disadari secara mata batin ada memang beberapa golongan dari jin itu merasa ya kita berbuat ibaratnya mengganggu mereka. Tapi sebenarnya tidak mengganggu mereka karena kita minimal punya tujuan adalah membersihkan tempat usaha kita. Dan makhluk tersebut berbicara bahwa keluarganya dibantai habis, dibakar oleh saya yang sedang melakukan pembersihan atau ritual. Jadi begitu dahsyatnya doa-doa yang memang kita sampaikan, berharap dengan kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan media pelantara yang kita lakukan, kemudian dengan tujuan bahwa segala daya upaya itu hanya kepada Allah kita meminta dan memohon pertolongan. Jadi begitu sahabat, konten yang saya sampaikan semoga bisa dilakukan untuk teman-teman yang memiliki tempat usaha, kantor maupun bisnis yang lain, bisa dilakukan secara 7 hari terus menerus. Kemudian juga tidak lupa dengan keyakinan yang kita miliki bahwa kita yakin segala sesuatu dapat pertolongan dari Allah SWT. Jangan sampai perbuatan kita menimbulkan orang atau yang memang orang lain itu sakit hati sehingga menyimpan dendam dan melakukan hal-hal yang di luar yang menyebabkan kerugian lah bagi diri kita sendiri. Jadi jagalah mulutmu harimaumu. Terima kasih. Bagi yang memiliki saran kemudian juga cerita-cerita misteri, silahkan sampaikan di bawah ini dengan subjek Teddy punya cerita. Mohon maaf kepada beberapa pihak yang saya sampaikan, kemudian juga ada beberapa pihak yang memang tersinggung, dan jika konten saya masih memiliki kekurangan, saya mohon maaf. Silahkan menambahkan di kolom komentar. Sekali lagi dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.